Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita selalu bersolawat. Mari kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toleransi. Kita sudah memahami, kita sudah tahu bahwa realita kehidupan di negara Indonesia, di lingkungan kita, bahkan di dunia, bermacam-macam daripada keyakinan dan amal ibadahnya. Berbeda-beda agama, berbeda-beda pula bentuk dan segala ritual ibadahnya. Sehingga karena banyak perbedaan, tentunya beragam pula bentuk keagamaan, keyakinan, peribadatan, dan lain sebagainya. Namun karena kita hidup harus toleransi terhadap sesama manusia. Kita harus saling menghormati. Apa itu toleransi? Toleransi adalah kita mengakui keragaman dan perbedaan keagamaan, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, dan perbedaan dalam ritual ibadahnya. Semuanya itu kita harus toleransi, menyadari bahwa kita harus mengakui keberadaannya, kita harus saling menghormati. Menghormati dalam kehidupan hubungan sosial. Namun dalam keagamaan, keyakinan, bentuk ibadah, kita harus tidak membenarkan dengan adanya agama dan bentuk ibadah orang lain. Umat Islam harus yakin atas keyakinan agama kita dan bentuk ibadah kita. Kita tidak boleh membenarkan adanya agama lain selain agama Islam. Kita harus yakin kebenaran agama Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam dakwahnya menjadi Rasul, pernah diajak
kompromi oleh orang kafir. Bagaimana komprominya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak kompromi oleh orang kafir bahwa untuk beribadah saling bergantian. Setahun Rasulullah agar mengikuti ibadah sesuai dengan ibadahnya orang kafir. Kemudian tahun berikutnya orang kafir akan mengikuti ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga turunlah surat Al-Kafirun. Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban kompromi orang kafir, sebagai jawaban ajakan kompromi orang kafir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Kafirun itulah jawaban yang disampaikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban daripada ajakan orang kafir. Surat Al-Kafirun tergolong surat Al-Makkiyah karena turun di Mekah. Jumlah ayatnya yaitu ada 6. Kemudian jatuh urutan surat yaitu surat ke 109. Coba anak-anak dengarkan, kami akan membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang artinya untuk ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, artinya katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, wala ana a'abidum ma abadtum, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan pula akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu dan bagiku agamaku. Dalam hal ini menegaskan bahwa surat Al-Kafirun menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Orang kafir pun tidak akan menyembah apa yang Rasulullah menyembah. Untuk itu kita semua orang-orang Islam harus teguh keyakinan kita bahwa tidak ada sembahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan kita tidak
boleh berubah. Harus teguh dalam keyakinan. Untuk menghormati orang lain karena beda agama, kita tetap menghormati. Kita harus toleransi, saling menghormati perbedaan agama. Dalam surat Al-Kafirun ini mempunyai beberapa kandungan. Di antaranya satu, kemurnian akidah harus dijaga. Kemurnian ibadah harus dijaga sekuat-kuatnya. Jangan sampai rubah. Yang kedua, menolak segala bentuk beribadah selain kepada Allah. Kalau tentang keyakinan dan peribadatan tidak boleh toleransi. Kemudian yang ketiga yaitu secara umum Islam mengakui tentang toleransi, mengakui keberadaan agama lain, perbedaan bentuk amaliyah ibadahnya, tapi tidak membenarkan adanya agama lain, bentuk peribadatan agama lain. Kesimpulan bahwa umat Islam mengakui realita keberadaan agama dan keyakinan, tapi tidak membenarkan. Yang kedua, Islam mengizinkan umatnya berinteraksi dengan non-muslim atau orang kafir dalam bidang muamalah, dalam bidang sosial kemanusiaan. Harus saling tolong menolong, ta'awanu alal birri, tolong menolong dalam kebaikan. Yang ketiga, Islam melarang toleransi di bidang akidah dan ibadah. Islam secara tegas menolak bentuk kemusyrikan, ritual ibadah, hukum-hukum agama orang lain. Itulah penjelasan daripada surat Al-Kafirun tentang toleransi. Masih banyak ayat-ayat lain yang menerangkan tentang toleransi. Di antaranya adalah surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 40 sampai 41. Kemudian surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10 sampai ayat 13. Namun karena waktu terbatas dan yang dapat saya sampaikan sampai di sini, mudah-mudahan pertemuan yang lain bisa menjelaskan surat-surat yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menambah ilmiah kita, menambah wawasan kita, dan menambah keyakinan kita lebih yakin dengan keyakinan Islam ini. Allahumma amin. Kurang dan lebih mohon maaf, dan mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.